Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Indri Ani Lestari, NIM 19591107, Prodi PGMI 3D, mata kuliah Statistik Pendidikan, judul Uji Hipotesis Asosiatif menggunakan Uji Personal Product Moment, dosen pengampu Ibu Irni Latifah, MPD. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang person product moment. Yang pertama itu pengertian korelasi person. Korelasi person atau sering disebut korelasi product moment KPM merupakan alat uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif atau uji hubungan dua variabel bila datanya berskala interval atau rasio. KPM dikembangkan oleh Kat Person atau Hasan pada tahun 1999. Ada beberapa persyaratan untuk dapat menggunakan korelasi product moment, yaitu yang pertama, sampel diambil dengan teknik random atau acak. Yang kedua, data yang akan diuji harus homogen. Yang ketiga, data yang akan diuji juga harus berdistribusi normal. Yang keempat, data yang akan diuji bersifat linear. Yang B yaitu rumus person product moment. Rumus yang digunakan untuk menghitung koefisien korelasi sederhana adalah sebagai berikut. R sama dengan N sigma XY dikurang dalam kurung sigma X tutup kurung dalam kurung sigma Y tutup kurung per dalam kurung N sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X kuadrat tutup kurung N sigma X kuadrat dikurang sigma Y kuadrat, di mana N banyaknya pasang data X dan Y, sigma X adalah total jumlah dari variabel X, sigma Y merupakan total jumlah dari variabel Y, sigma X kuadrat adalah kuadrat dari total jumlah variabel X, sigma Y kuadrat adalah kuadrat dari total jumlah variabel Y, sigma XY merupakan hasil pekarian dari total jumlah variabel X dan variabel Y. Berikut ini adalah tabel tentang pedoman dalam menentukan kriteria korelasi, di mana 0 adalah tidak ada korelasi, 0 sampai 0,5 korelasi lemah, 0,5 sampai 0,8 merupakan korelasi sedang, 0,8 sampai 1 merupakan korelasi kuat atau erat, 1 adalah korelasi sempurna. Nah, di sini ada contoh soal. Seorang dosen ingin mengetahui korelasi positif antara nilai hasil belajar statistik dan nilai hasil belajar matematika. Ditetapkan sejumlah 20 orang mahasiswa sebagai sampel penelitian. Dari 20 orang mahasiswa tersebut berhasil dihimpun nilai hasil belajar mereka ke dalam mata pelajaran statistik atau variabel X dan hasil belajar matematika atau variabel Y. Dan setelah ini saya akan lanjutkan mengenai jawaban dari soal ini. Baiklah, ini adalah lanjutan video yang sebelumnya kita akan menjawab soal. Di mana sebelum kita menjawab soal tersebut, kita sudah harus mengetahui siapa-siapa saja yang termasuk mahasiswa yang akan diteliti. Dan setelah itu kita juga harus mengetahui nilai statistik dan nilai matematikanya. Setelah kita mengetahui nilai statistik dan nilai matematikanya, baru kita bisa menjawab pertanyaan dari soal yang tadi. Nah, pada saat menjawab, kita harus memastikan dulu HA dan HO-nya, di mana HA adalah korelasi positif yang signifikan antara nilai hasil belajar statistik dan nilai hasil belajar matematika. HO adalah tidak ada korelasi positif yang signifikan antara hasil belajar statistik dan nilai hasil belajar matematika. Nah, untuk mencari nilai hasil belajar statistik dan matematika itu, kita harus terlebih dahulu mencari nilai XY
X kuadrat dan Y kuadrat, di mana untuk mencari nilai XY itu yang perlu kita lakukan adalah mengalihkan nilai X dan nilai Y. Di sini kan sudah ada nilai X-nya 70 dan nilai Y-nya 80. Jadi kita kalikan 70 dikali 80, hasilnya 5.600. Kemudian 60 dikali 70, hasilnya 4.200 sampai seterusnya. Nah, kita lanjutkan dengan untuk mencari nilai X kuadrat. Untuk mencari nilai X kuadrat ini, kita hanya perlu mengkalikan nilai X yang sudah ada, di mana di sini kan nilai X-nya 70. Jadi kita kalikan 70 dikali 70, maka nilai X kuadrat adalah 4.900. 60 dikali 60, maka nilai X kuadrat adalah 3.600 sampai seterusnya. Nah, sama halnya untuk mencari nilai Y kuadrat. 80 dikali 80, nilai Y kuadratnya adalah 6.400. 70 dikali 70, hasil nilai Y kuadrat adalah 4.900 hingga seterusnya. Setelah kita mendapatkan nilai itu tadi, kita jumlah. Di sini kita sudah mendapatkan nilai N-nya adalah 20, sigmanya adalah 1.400, sigma X adalah 1.565, nilai sigma XY-nya adalah 1.000, nilai XY-nya adalah 1.425 dan nilai XY kuadratnya adalah 98.800 dan nilai XY kuadratnya adalah 122.925. Baiklah, setelah kita jumlahkan tadi, kemudian kita mendapatkan nilai N-nya adalah 20, nilai sigma XY-nya adalah 110.425, kemudian kita mendapatkan nilai sigma X kuadratnya adalah 98.800, kemudian kita juga mendapatkan nilai XY kuadratnya adalah 122.925. Nah, kemudian kita masukkan angka-angka tadi ke rumus yang sudah ada, seperti ini. Setelah kita memasukkan rumus, maka kita akan mendapatkan hasil, yaitu 10.000 per 12.181,95. Jadi, R-nya itu adalah 0,85 yang memiliki hubungan erat atau kuat. Nah, jadi dengan adanya nilai R ini yang memiliki nilai 0,82 ini, maka HA adalah korelasi positif yang signifikan antara nilai hasil belajar statistik dan nilai hasil belajar matematika yang sangat erat dan kuat. Nah, ini tadi adalah video untuk mencari cara manual menggunakan produk momen. Dan ini adalah contoh Excel dari personal produk momen. Bisa kita lihat, seperti ini hasilnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang personal produk momen. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.